Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Denika selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi kelas 5B serta teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winda Silviana dengan NIM 2020-12046. Selaku moderator dari kelompok 7 akan bertugas untuk memandu jalannya presentasi materi pengungkapan laporan keuangan. Sebelum kita masuk ke pokok presentasi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 7, yaitu yang pertama ada Winda Silviana dengan NIM 2020-12046 sebagai moderator dan penyaji pertama. Yang kedua ada Sakifa Unsa Sania dengan NIM 2020-12051 sebagai penyaji kedua. Dan yang ketiga Alicia Venisa Fatra dengan NIM 2020-12059 sebagai penyaji ketiga. Yang pertama, pengertian pengungkapan atau disclosure. Kata disclosure memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, disclosure berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Jadi, data tersebut harus benar-benar bermanfaat. Karena apabila tidak bermanfaat, maka tujuan dari pengungkapan atau disclosure tersebut tidak akan tercapai. Selanjutnya, untuk siapa informasi diungkapkan, yaitu ada dua. Yang pertama, pemegang saham, investor, dan kreditor. Dan yang kedua, pengungkapan kepada pemegang andil. Yang pertama, pemegang saham, investor, dan kreditor, yaitu laporan keuangan perusahaan ditunjukkan kepada pemegang saham, investor, dan kreditor. Seperti yang dinyatakan FASB, yaitu pelaporan keuangan seharusnya menyediakan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor yang sekarang dan yang potensial serta para pemakai lain dalam mengambil keputusan investasi, kredit, dan keputusan serupa secara rasional. Yang kedua, pengungkapan kepada pemegang andil, di mana di negara lain seperti Eropa, pengungkapan ditunjukkan untuk pihak yang lebih luas. Mereka cenderung menempatkan kepentingan karyawan dan negara di atas kepentingan pemegang saham. Dewan ini terdiri atas pekerja dan manajemen. Setiap neraca sosial harus memberikan informasi yang menyangkut, yang pertama, ketenagakerjaan, yang kedua, biaya-biaya yang berkaitan dengan upah atau paket tunjangan, yang ketiga, perlindungan kesehatan dan keselamatan, yang keempat, syarat-syarat kerja lain, yang kelima, pelatihan pegawai, yang keenam, hubungan-hubungan industrial, yang ketujuh atau yang terakhir, syarat-syarat kehidupan lainnya yang berhubungan dengan pekerja, termasuk perumahan dan transportasi yang disediakan bagi pegawai oleh perusahaan. Selanjutnya, ada tingkatan pengungkapan. Dalam pengertian luas, pengungkapan hanya berarti menyampaikan atau rilis informasi. Pada akuntan cenderung menggunakan kata ini dalam pengertian yang agak lebih terbatas, yaitu menyampaikan informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan. Biasanya, laporan tahunan. Pengungkapan laporan akuntansi yang diikuti dalam pengukuran pos-pos tersebut seperti yang dinyatakan International Accounting Standard Committee atau IASC, yang berbunyi, laporan keuangan harus jelas dan dapat dimengerti. Laporan keuangan didasarkan pada kebijakan akuntansi yang berbeda dari perusahaan ke perusahaan, baik di dalam suatu negara maupun antar negara. Tingkatan pengungkapan juga tergantung pada standar yang dianggap paling diinginkan. 3 konsep dalam tingkat pengungkapan yaitu, yang pertama, pengungkapan cukup atau adequate, yang kedua, pengungkapan wajar atau fair, yang ketiga, pengungkapan penuh atau full. Catatan atas laporan keuangan pengungkapan
Yang pertama, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan ditetapkan terhadap peristiwa dan transaksinya yang penting. Yang kedua, informasi yang diwajibkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga, informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Selanjutnya ada standar pengungkapan. Menurut FASB, informasi harus bersifat relevan, tepat waktu, dan dapat dimengerti. Selain itu, informasi juga dapat diandalkan, netral, dan disajikan secara jujur. Asumsinya adalah informasi yang memiliki karakteristik tersebut akan berguna bagi masyarakat. Selanjutnya ada data kuantitatif. Dalam memilih kriteria untuk memutuskan data kuantitatif, apa yang material dan relevan bagi investor dan kreditor. Penekanannya haruslah pada informasi keuangan atau informasi lain yang mungkin dapat digunakan dalam model keputusan. Selanjutnya ada informasi non-kuantitatif. Informasi ini adalah informasi yang tidak mungkin diungkapkan dalam ukuran-ukuran kuantitatif, lebih suka dievaluasi dalam hal materialitas dan relevansinya dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, setiap ketidakpastian dalam pengukuran pos-pos di dalam pelaporan keuangan harus diungkapkan secara jelas. Selanjutnya, pengungkapan wajib dan sukarela. Pengungkapan wajib atau mandatory disclosure merupakan pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan otoriter. Setiap perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan kepada publik. Pengungkapan wajib digunakan untuk mencegah pemakai laporan keuangan dari informasi yang dapat menyesatkan. Pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure merupakan pengungkapan informasi yang tidak diharuskan oleh peraturan yang ditetapkan, tetapi diungkapkan oleh entitas karena dianggap relevan dengan kebutuhan penggunaannya. Pengungkapan sukarela menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan, sehingga membantu para investor untuk memahami strategi bisnis perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi. Selanjutnya, regulasi pengungkapan. Alasan perlu adanya regulasi dalam penyediaan informasi yaitu penyalahgunaan, eksternalitas, kegagalan pasar, asimetri informasi, dan keengganan manajemen. Semua regulasi diarahkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan dan kecurangan oleh para pelaku pasar modal, terutama dalam masalah pengungkapan. Nah, di Indonesia, pihak yang menjadi regulator adalah BPPAM melalui peraturan BPPAM dan profesi atau IAI melalui standar akuntansi. Nah, BPPAM sendiri mempunyai kepanjangan dari Badan Pengawas Pasar Modal. Selanjutnya yaitu apa yang diungkapkan dalam pengungkapan laporan keuangan. Yang pertama yaitu ramalan keuangan. Salah satu pandangan adalah bahwa akuntan hanya harus menyajikan informasi historis, dan kini yang memungkinkan investor membuat prediksi mereka sendiri tentang masa depan. Pos-pos yang lebih andal dan mudah untuk diprediksi mencakup perkiraan penjualan, penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan, ukuran-ukuran perkiraan perubahan dalam harga dan permintaan produk perusahaan, dan perkiraan perubahan dalam biaya tenaga kerja dan barang yang biasanya diperoleh perusahaan. Yang kedua yaitu kebijakan akuntansi. Pengungkapan kebijakan akuntansi sangat diperlukan untuk meningkatkan komparabilitas antar perusahaan, memungkinkan interpretasi yang lebih baik atas laporan keuangan,
sehingga menghasilkan keputusan investasi yang lebih baik, dan memungkinkan dicapainya penafsiran yang lebih baik atas laporan keuangan untuk setiap perusahaan, dan karenanya mempengaruhi keputusan investasi. Dan yang ketiga, yaitu perubahan akuntansi. Prinsip akuntansi dan prosedur akuntansi harus diterapkan secara konsisten, tetapi perubahan diperbolehkan jika dapat menyajikan laporan keuangan secara lebih baik, yang perubahan tersebut diungkapkan yang mencakup perubahan seperti pengungkapan kebijakan akuntansi dan esensial bagi keputusan investasi yang optimal. Selanjutnya yang keempat yaitu pengungkapan peristiwa pasca laporan keuangan. Ada dua jenis kejadian setelah tanggal laporan keuangan, yaitu yang pertama, peristiwa yang secara langsung mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Dan yang kedua adalah kejadian yang tidak mempunyai efek langsung terhadap laporan keuangan, tetapi mempunyai kemungkinan untuk mempengaruhi keputusan pemakai. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu pengungkapan segmen perusahaan. Pertama, kebutuhan akan pengungkapan segmen dalam perusahaan yang terdiversifikasi dan perusahaan dengan pasar yang tersegmentasi menurut geografi atau pelanggan timbul karena tren pertumbuhan, keragaman operasi, dan risiko tidak dapat dievaluasi secara memadai dari data yang diagregasi. Yang kedua, kesulitan akuntansi. Salah satu masalah dalam melaporkan divisi atau segmen suatu usaha adalah keputusan tentang selogis apa pemecahan itu harus dilakukan untuk tujuan pelaporan. Kemudian, slide selanjutnya yaitu metode pengungkapan atau disclosure. Pengungkapan melibatkan keseluruhan proses pelaporan. Pemilihan metode yang terbaik dari pengungkapan ini pada setiap kasus tergantung pada sifat informasi bersangkutan dan kepentingan relatifnya. Metode yang umum digunakan dalam pengungkapan informasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk dan susunan laporan yang formal. Yang kedua yaitu terminologi dan penyajian yang terinci. Yang ketiga yaitu informasi sisipan, yang keempat yaitu catatan kaki, dan yang kelima ikhtisar tambahan dan schedule-schedule. Yang keenam yaitu komentar dalam laporan auditor, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pernyataan direktur utama atau ketua dewan komisaris. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.